dari tadi. Oke, eh, Keluaran 23 ayat 7 yang Anda bilang, itu sama sekali tidak mengatakan tentang Yesus. Yang saya maksud tadi itu jelas ya. Saya kalau bilang ada, saya bilang ada. Tapi kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Keluaran 23 ayat 7 itu membahas tentang orang-orang, hubungan sama sesamanya. Bukan tentang penyalipan Yesus. Jadi kalau dibilang, kamu nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah. Iya, jelas. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi itu bukan di dalam konteks penyalipan Yesus. Jadi itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan penyalipan Yesus. Oke, itu jawaban saya. Berarti, kalau Anda menghindar dari pertanyaan saya dengan memberi saya pertanyaan terus, ya itu terserah Bang Zuma. Kalau cara Bang Zuma begitu sih, ya terserah sih. Saya sih nggak begitu. Kalau saya, orang tanya, saya bilang nggak ada, nggak ada. Kalau saya bilang ada, ya saya bilang ada. Begitu. Lalu, Anda salah menafsirkan ayat 23, pasal 23 ayat yang ke-7 tadi. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, mengenai Taurat yang mana sih tadi Anda bilang itu? Yang di dalam Lukas kalau saya nggak salah ya. Itu nggak dibilang sama sekali tentang nama Yesus kok, enggak. Itu penafsiran. Terus kenapa Anda cari namanya? Interpretasi yang salah. Kenapa Anda mencari nama kalau gitu? Anda minta, maaf, saya interupsi. Anda minta saya menunjukkan Tuhan di dalam perjanjian lama melarang membunuh Yesus. Maksudnya harus ada nama Yesus kan? Enggak harus ada. Ya, yang tadi ini orang benar siapa? Orang benar ini siapa? Orang-orang Israel pada waktu itu, bukan Yesus. Yesus kenapa kemudian merujuk kepada Torah? Mana bagian yang menunjuk pada Taurat? Ini bukan bahasa bicara tentang penyalipan. Lukas 24, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Iya, tapi bukan ini. Lalu bukan yang mana? Ini. Lalu yang mana? Bukan yang ini. Iya, lalu yang mana, Bang? Bang? Tentang. Lalu yang mana? Iya, tapi bukan yang ini dulu. Iya, lalu yang mana kalau begitu? Oke, bahas yang Taurat yang itu saya perlu waktu yang tersendiri yang panjang. Oke. Tetapi tidak yang ternyata ini. Masih ada karena ini jelas zaman kok kalau Anda modern. baca konteksnya. Ya intinya lu jangan berbuat jahat kepada zaman sesama. Modern. Begitu. Ini bercerita tentang hak-hak manusia. Yesus manusia, abangku. Ini peraturan tentang hak-hak manusia. Orang benar harus jangan dibunuh. Iya, tapi lebih ini peraturan sipil. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iya, dusta nggak ada. Iya betul, cuma kan itu nggak sesuai dengan yang saya minta. Sekali lagi. Kenapa harus memenuhi permintaan Anda? Jangan diinterupsi dulu, nanti ada waktu Anda. Kenapa Anda harus dipenuhi kan permintaan Anda minta saya ayat yang harus sesuai dengan yang Anda minta. Anda kan lucu Anda minta nih, ayat yang Saudara sesuai Anda Mario. Minta juga. Anda minta data, saya tidak minta kemudian nama. Saya hanya ingin tolong tunjukkan dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan membenarkan membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Saya tidak menuntut harus ada nama Yesus. Apa kata Anda, saudara? Tidak ada. Oh ya memang nggak ada namanya. Betul, memang nggak ada. Nah, mana dalilnya? Jangan menyebut nama. Jangan menyebut nama. Tunjukkan dalil Tuhan membenarkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ada nggak dalilnya? Iya, saya kan tadi bilang nggak ada. Nggak ada. Oke, iya. Sekarang iya. Ini bukan mau 1 sama 10-0 atau berapa. Oh, enggak. Ya, toh Anda juga nggak bisa jawab pertanyaan saja sih. Anda harus berada pada tempat kalah. Karena saya didukung dalil, Anda tidak didukung dalil. Anda hanya asumsi sama dari saja. tadi. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya tadi. Karena Anda menuntut nama Yesus. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Keluaran 23 nomor 7. Udah aku jawab. Bahkan ya, lebih bagus. Anda tadi memang nggak ada jawabannya. Sama ya, memang. Pertanyaan saya juga nggak ada jawabannya. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh.
bukan tidak boleh dibunuh. Lah, siapa Loh, yang Yesus sendiri membolehkan? bilang mati Siapa kok, yang begitu. membolehkan membunuh orang benar? Bukan membolehkan, tapi memang Yesus datang untuk mati. Markus Itu kata 10:45 Anda itu baca, maunya kan? Anda, itu maunya Anda. Yesusnya mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Taurat, Bang. Bukan di dalam benak Oke. Anda sebagai Kristen. Oke. Berarti Yesus nggak disalib, ya? Yesus tidak Oke, disalib, jelas karena ada larangannya. Ya, oke. Haruslah kau jauhkan Oke, saya dirimu ikutin dari Anda. perkara dusta. Kan begitu. Oke. Saya ikutin Anda deh. Oke, anggaplah. Oh, sorry. Iblis pasti sakit hati tuh kalau dikatakan Yesus tidak disalib. Ya. Oke lah. Silakan. Waktu saya 15 menit lagi. Saya 15 menit lagi. Boleh. Kalau gitu, ini pertanyaan sederhana. Oke lah, saya ikutin cara Anda bahwa Yesus itu nggak disalib. Oke, bahwa ada seseorang yang disalib, kita nggak tahu itu siapa. Saya sebut saja itu Mr. X ya. Mr. X ini disalib begitu. Lalu ketika Mr. X ini disalib, lalu mengapa kubur Yesus kosong? Ya, kubur dia kosong. Kubur Mr. X ya, bukan kubur Yesus Holy. Kenapa kosong? Saya jawab. Ya. Yesus yang asli berkata kepada muridnya. Sebelum ke muridnya. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat serta angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat keluar dari kubur. Yang kedua, Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24. Ketika ditanya kemudian oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Jawaban Yesus apa? Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang mengatakan aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam birik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang ketiga, di dalam Yesaya 14 nomor 15. Di situ dikatakan iblis dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur yang dalam. Di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa keluar dari kubur? Karena penguasa dunia itu dilemparkan ke alam kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 15 yang tadi. Lalu kemudian di dalam Matius 27:63, Tuhan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Si penyesat, Planos. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah sang penyesat yang memakai nama Yesus. Sehingga ketika Anda mengatakan kenapa hilang di kubur? Karena si penyesatnya melakukan tanda yang dahsyat dan memberikan tanda kepada angkatan jahat. Dia kudu wajib keluar dari kubur karena dia hanya dikatakan 3 hari 3 malam. Berarti setelahnya dia harus keluar dari kubur sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan. Itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ingat kata Yesus, Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Itu tanda dahsyat. Memakai namaku. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak planos, penyesat. Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, coba Anda lihat. Ketika ia bangkit di Matius 28 nomor 17, 18, 19. Apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah mengaku diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada enggak? Enggak pernah.
Justru Yesus di dalam Matius 4, Lukas 4 pernah ditawarin kuasa itu oleh iblis. Iblis, Yesus, jika kau menyembah aku, jika kau menuhankan aku, tunduk kepadaku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa itu? Iblis. Yesus terima nggak kuasa itu? Tidak. Sekarang Anda baca Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Anda baca? Lalu iblis merasuki Yudas. Kalau iblis mengatakan sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun, kata iblis, kuasaku ini, maka wajar Yesus mengatakan sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dan yang keluar ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan yang mengimaninya tentu adalah orang-orang yang sepaham, sepakat, semisi dengan iblis. Iblis ingin Yesus mati. Anda malam ini memperjuangkan agar Yesus itu mati. Maaf, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Silakan. Ya, semakin menarik sekali, luar biasa hipotesanya. Saya perlu berikan tepuk tangan untuk Anda. Teori yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali dengar ada yang kayak begini, begitu. Tapi ada pertanyaan lagi nih kalau begitu. Ingat Bang, Kalau saya memang, bicara berdasar dalil. Lanjut. Iya, tentu. Saya udah tahu yang tadi Anda sebutkan tentang tanda Yunus, lalu orangnya dibangkitkan, begitu. Kita anggap berarti dari teori Anda tadi, Mr. X itu dibangkitkan. Oke, Mr. X ini dibangkitkan dan dia semisi sevisi dengan iblis, gitu ya. Semisi sevisi, ya pokoknya konconya iblis lah, pokoknya lah ya. Konconya iblis begitu. Lalu tiba-tiba si Mr. X ini terangkat ke sorga, lalu mengucapkan kalimat yang Anda bilang, oh Yesus nggak pernah ngomong itu, gitu. Itu ngomongan pasti dari iblis, begitu. Pertanyaan saya, kok kalau memang dari iblis, tapi kok nggak ada yang menguntungkan iblis sama sekali ya? Sama sekali nggak menguntungkan iblis. Kalau iblis gitu ya harusnya menguntungkan diri dia, merugikan murid-muridnya, begitu. Lalu ya pasti misinya satu misi sama iblis dong. Intinya mau menghancurkan manusia, begitu kan? Begitu. Lalu kalau memang dia sevisi sama iblis, mengapa nama Allah melulu, Bapa melulu yang digaungkan oleh mereka, begitu? Nama Allah melulu, begitu. Sama sekali nggak ada kaitannya sama iblisnya, begitu. Mereka nggak sama sekali nggak ada ngomong sedikit pun tentang ya paham iblis lah, begitulah iblisismenya, begitu. Mengapa begitu? Pakainya ya Yesus melulu, begitu. Kalau memang yang lagi pula yang dicatat di dalam Alkitab kubur kosong, itu kan jelas kubur kosong, dan yang menampakkan diri ke murid-murid itu iblis juga, gitu. Si Mr. X ini. Mr. X ini menampakkan diri kepada murid-murid ini, pada ratusan orang, begitu. Nah, ini iblis yang sedang menjelma, begitu. Ya, coba saya minta jawabannya. Thank you. Muridnya menganggapnya iblis. Anda baca Lukas 24 nomor 37. 36-nya, Salam alaikum. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok ada orang keluar dari kubur kok? Bilang hantu. Andai saja murid sudah mendapat pesan dari sang guru, aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, maka tidak mungkin mereka mengira hantu, malah mereka akan berlarian memeluk Yesus. Halilintar, Tuhan kita sudah keluar dari lubang kubur. Malah mengira hantu, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Dan Anda baca Matius 27 nomor 63. Tuhan, ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian bertemu dengan orang-orang Roma, bertemu dengan Imam Pilatus kala itu. Apa katanya? Tuhan, kami ingat si penyesat itu sewaktu ia berkata, sesudah 3 hari aku akan dibangkitkan. Si penyesat. Itu jelas itu.
Lalu dikatakan di dalam Matius 27 nomor 64. Karena itu diperintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Yesus. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit di antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Berarti kebangkitan itu memang sudah diceritakan sebagai penyesatan. Imam kepala Mahkamah Agama mengatakan si penyesat itu pernah berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Orang-orang di sana mengatakan si penyesat yang keluar dari kubur. Murid-muridnya mengatakan hantu. Mereka ketakutan. Makanya coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apakah murid-murid percaya kalau Yesus itu yang dikubur? Kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Mereka mengatakan itu omong kosong. Baca itu, Bang. Baca itu. Murid-murid tidak pernah diberi tanda. Hei murid-murid, ya paman, tanda kedatanganku adalah aku akan keluar dari tengah kubur loh. Murid yang benar tidak diberi tanda seperti itu. Yang diberi tanda seperti itu adalah tanda angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada murid yang benar? Baca Matius 24 nomor 3. Apa katanya? Ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Nomor 27. Bukan di tengah kuburan. Di tengah kuburan itu tanda untuk orang jahat. Di tengah langit tanda orang yang benar. Itu perbedaannya. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa dia selalu membawa nama bapak-bapak? Hai, saudaraku Mario, belajar lagi. Tidak ada satupun data di dalam kitab, original teks kitab saudara, memakai nama Elohim. Semuanya memakai Theos. Theos, 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 dan Theos. Itu bukan bapak, tetapi dewa Roma Yunani. Baca original teks. Baca itu. Tidak ada di situ Elohim, yang ada Theos, 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 dan Theos. Di Indonesia baru disebut kemudian Elohim atau Bapa atau Bapa. Padahal itu adalah dewa. Jadi gitu saudaraku, lembutkan hati saudara. Saya berbicara berdasarkan data, Anda hanya pemaksaan daripada tendensius akan dogma dan doktrin gereja. Maaf, tadi Anda sudah mengalami sesuatu yang kurang enak didengar ketika Anda membantah Keluaran 23 dan Anda menuntut ada nama Yesus di situ. Itu sangat memalukan ilmu bagi akademik. Memalukan itu, Bang. Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Torah. Di dalam Torah, jangankan Torah, seluruh kitab Yahudi tidak ada satu nama Yesus muncul di situ. Tapi Yesus dengan percaya diri mengatakan, namaku tertulis, aku tertulis di dalam kitab Torah. Sedangkan Anda justru minta namanya. Itu adalah cara-cara yang non-akademisi. Sangat merendahkan ilmu pengetahuan. Silakan. Ya, thank you. Oke, waktu saya sudah habis. Ini omongan saya yang terakhir. Tapi sebelumnya saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma sudah mau diskusi sama saya malam ini. Thank you untuk siapa ini Bang Forum Debat, saya lupa namanya. Oh, Kian Santang ya, Kian Siap. Santang ya, saya baru ingat. Ya, jadi ini kalimat terakhir saya. Habis ini saya turun. Oke, jadi begini. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mau ngomong mana jadi lupa. Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang penyesatan. Jadi Yesus yang bangkit itu adalah sesuatu yang pokoknya orang yang menyesatkan begitu. Terutama dari yang tadi saya bilang Lukas 24 di mana murid-murid itu kaget katanya melihat hantu gitu. Ya, melihat hantu kaget, tapi bukan menganggap itu sebagai iblis ya. Dia memang kaget, sifatnya spontan mendadak tiba-tiba. Tapi ingat, ayat-ayat sebelumnya dia sudah menampakkan diri kepada perempuan yang lain begitu, kepada orang lain, dan itu nggak kaget menganggap mereka seperti hantu.
Jadi jangan cuma dibandingkan kepada orang yang kagetnya itu seperti melihat hantu. Dan setelah itu, Yesus membuka pikiran mereka, dan mereka mengerti kitab suci. Dan ceritanya tuh nggak selesai sampai, ya ampun ada hantu bangkit, begitu. Enggak sih. Mereka Yesus membantu mereka mengerti kitab suci. Di ayat yang ke 45, Lukas 24 ayat 45, gitu ya. Lalu, mengenai yang mana lagi tadi? Oh, yang terakhir tadi ya. Yang tadi Anda bilang tentang saya menuntut nama, sedangkan ya saya sendiri nggak bisa kasih nama. Yang di Lukas harus ada di dalam Taurat nama Yesus. Itu dua konteks yang berbeda. Dua konteks yang berbeda. Jadi ketika saya bilang mana ya Bapak Bapak tidak memperbolehkan atau melarang Yesus mati. Itu kan saya mengatakan Bapak melarang Yesus mati, bukan berarti bahwa yang di dalam Taurat harus ada nama Yesus. Itu beda, itu dua ayat yang berbeda, itu sedang dua hal yang berbeda. Dan Anda menganggap itu semua harus satu kesatuan, yang harus saya sebutkan juga namanya, begitu. Jadi Anda menganggap saya ya nggak konsisten, lalu tidak itu. Padahal enggak, itu dua hal yang berbeda, dan saya nggak bahas itu lagi. Oke, jadi intinya adalah kematian Yesus itu adalah hal yang pasti yang bukan kita paksakan. Tetapi Bang Zuma setengah-setengah dalam menafsirkan ini. Hal-hal yang mendukung Islam itu Anda dukung. Itu Anda tidak tafsirkan aneh-aneh. Tapi begitu ada ayat yang eksplisit sekali tentang kematian Yesus, ya Anda langsung menafsirkannya aneh-aneh. Menurut saya itu nggak konsisten, dan Anda membuang sebagian ayat demi untuk membangun argumentasi Anda yang sesuai dengan Islam. Itu tidak konsisten, tidak komprehensif. Dan ya nggak boleh begitu harusnya. Kita harus konsisten dan komprehensif. Kalau memakai Alkitab, ya pakai seluruhnya. Begitu. Bukan pakai comot-comot yang sebelah, atau menafsirkan yang aneh-aneh. Begitu. Sedangkan yang mendukung Anda, ya Anda nggak tafsirkan aneh-aneh. Menurut saya nggak begitu. Konsisten, komprehensif, dan koheren. Jadi tiga itu hal yang Anda harus pelajari lagi menurut saya. Tapi kalimat saya sampai di sini. Thank you semuanya. Saya turun ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Thank you. Baik, Saudara Mario, terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya bernarasi dulu ya teman-teman sedikit. Jadi ketika Saudara Mario ini ingin saya tampil memahami Bible secara menyeluruh, dia telat. Justru saya menjabarkan itu karena saya sudah paham Bible dari aspek manapun, dari sejarah yang terukir di dalam Bible itu sendiri, dari cerita runutannya, itu saya sudah pelajari semuanya. Masalahnya dia nggak bisa mengalahkan data-data saya gitu. Sementara dia tidak memberikan data satupun kecuali Markus 10 nomor 45. Jangankan murid-murid Yesus, orang yang intim nih, yang bernama Maria, ketika datang ke kuburan tidak menemukan mayat Tuhannya. Apa kata Maria? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau di terjemahan lama, mayat Tuhanku hilang diambil orang dan saya tidak tahu di mana mayat Tuhanku diletakkan. Itu kalau di perjanjian lama, di terjemahan lama. Seorang Maria malah menganggap Yesus itu sebagai tukang kebun. Itu. Jadi mau lari kemana tetap aja kena. Mengenai penulis Markus 16 nomor 12 pun mengakui kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa bukan Yesus. Coba saudara-saudara, anak-anak saya di bawah baca tuh. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa bukan Yesus. Bagaimana ceritanya Markus tahu kalau itu Yesus? Sementara yang muncul di situ bukan Yesus, tapi dibilang Yesus dalam rupa bukan Yesus. Sederhana bukan teman-teman? Jadi poinnya adalah ketika kita berbicara kebenaran, ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi pagi, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu menyaksikan
tertulis di kitabmu begitu. Yesus yang mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Torah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tertulis, mereka menyaksikan. Tapi mereka ingin membelokkan kemudian kebenaran yang ada. Wallahu bighafilin amma ta'malun.